Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kemudian. Pada malam hari ini saya diminta untuk melanjutkan kajian yang pada kesempatan yang lalu belum tuntas. Poin yang kedua, jadi berkaitan dengan musibah. Ini masuk kepada ranah qadar atau ranah takdir. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin. Nanti tidak sholat isya di sini. Kebetulan ada jamaah yang meninggal dan saya diminta untuk mengisi takziah. Oleh karena itu mohon maklum adanya. Ranah yang kedua masuk kepada takdir, yakni perbuatan manusia itu menjadi sesuatu yang ikut menentukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan takdir. Dalam kajian tauhid, ranah yang pertama dulu yang disebut dengan qada kadang diungkap dengan takdir mubron. Artinya merupakan sebuah takdir mutlak yang ditentukan oleh Allah bagi para hambanya tanpa ada hubungannya dengan manusia atau dengan makhluknya. Maksudnya tanpa ada usaha, kemudian hal-hal yang terkait dengan makhluknya. Ini qada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yakni takdir atau yang suka diungkap dengan takdir mu'allaq. Jadi sebuah takdir yang ada keterkaitan dengan perilaku manusia. Kita rujuk dulu pada surah An-Nisa ayat yang ke-79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Kata Allah, "Ma asabaka," apa yang mengenaimu, apa yang menimpamu, min hasanatin, dari kebaikan, faminallah, maka itu datang dari Allah. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan kebaikan itu hakikatnya datang dari Allah. Jadi kalau kemarin kita sudah ungkap bahwa Allah kadang menurunkan keburukan sebagai mutlak ujian. Seperti Nabi Ayub alaihissalam sakit, dan sakitnya konon sakit kulit ya. Kaitan dengan sakit kulit biasanya yang pertama, maaf ya, kurang hidup bersih atau bahasa yang lainnya jorok gitu ya. Kan tidak mungkin Nabi Ayub jorok, nggak mungkin. Dan kemudian juga bisa masuk kepada pola makan. Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dalam hal-hal berkaitan
kebaikan itu terjaga. Tetapi beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang luar biasa. Sakit kulit konon selama berapa tahun? 18 tahun. Sampai kisahnya masyarakatnya yang biasa dekat dengan beliau itu satu persatu menjauhi. Kenapa? Karena sakit kulit yang cukup menjijikan. Kemudian juga ada yang menjelaskan anaknya satu persatu juga meninggal. Dan pada akhirnya lewat sebuah proses perjalanan panjang yang merawat adalah istrinya. Dan sampai pada suatu ketika istrinya pun digoda oleh setan sehingga akhirnya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Maka dalam proses perjalanan yang cukup panjang, kisaran 18 tahun, Nabi Ayub alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sungguhnya sesuatu keburukan telah menimpaku, tetapi Engkau adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mandi di suatu sumur, suatu mata air. Maka dikisahkan dalam sejarah ketika Nabi Ayub alaihissalam telah mandi di sumur itu, kemudian wajahnya, kulitnya berubah seketika, sehingga tidak ada tanda-tanda, tidak ada bekas dalam jasadnya bahwa beliau sakit. Maka ketika beliau keluar dalam kerangka mencari istrinya, kan konon andaikan ketemu dengan istrinya dan istrinya mau balik lagi, kan berjanji Nabi Ayub alaihissalam bahwa akan mencambuk istrinya berapa kali? 100 atau 1000? 100 kayaknya ya. Bisa dikurangi dikit. 100. Maka Nabi Ayub alaihissalam mencari istrinya. Suatu ketika ketemu istrinya, terkaget-kaget, ini siapa yang ganteng ini gitu. Jadi terlihat di wajahnya sesuatu yang lain. Maka setelah komunikasi akhirnya diketahui bahwa dia adalah suaminya yang dia tinggalkan. Maka setelah itu bermaksud untuk kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka kata Allah, jangan engkau pukul istrimu 100 kali, tapi ambil saja rumput 100 tangkai rumput dan kemudian dipukulkan ke istrimu. Di sini tentu saja banyak pelajaran yang dapat diambil ya. Jadi kalau ada trouble dengan istri, itu jangan berjanji dengan sesuatu yang tidak baik. Pokoknya kalau nanti ketemu lagi dengan kamu akan saya pukul, tidak boleh. Nabi Ayub alaihissalam menyatakan kalau nanti kamu kembali lagi ya akan dipukul 100 kali. Tapi kata Allah jangan, ambil saja 100 rumput lalu pukulkan ke dia. Artinya apa? Bagaimana seseorang tidak boleh dendam dengan sesuatu, sehingga jika Allah memberikan karunia kepadanya, kesehatan kepadanya, bahwa diajarkan untuk berlaku baik terhadap orang lain walaupun susah. Bagus. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu susah. Jangankan berbuat baik kepada orang yang tidak baik, berbuat baik kepada orang yang baik saja kadang susah. Oke, kita lanjut. Maka wa ma asabaka min hasanatin faminallah, kata Allah, sungguhnya apa yang mengenaimu dari kebaikan semuanya datang dari Allah. Artinya Allah menghendaki segala kebaikan buat para hambanya. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh hambanya, di sana merupakan ranah ujian. Lalu wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, maka apa yang menimpamu dari
keburukan, hal-hal yang tidak disukai, bencana yang menimpa, famin nafsik, maka itu akibat dari ulah, akibat dari kesalahan. Inilah yang masuk kepada ranah takdir mu'allaq. Yani Allah memberikan ketetapan kepada seorang keburukan karena ada kesalahan, karena ada dosa yang menyebabkan keburukan itu menimpanya. Kita lanjut. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kata Allah, kami mengutusmu kepada manusia sebagai rasul. Artinya apa? Untuk memahamkan persoalan-persoalan ini. Ya, memahamkan persoalan qada, memahamkan persoalan qadar atau takdir. Perlu manusia difahamkan tentang fenomena-fenomena kehidupan yang dijalani. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah menjadi saksi atas semua para hambanya. Kita rujuk pada surah As-Surah, surah 42 ayat 30-31. Kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, wa ma asabakum, dan apa yang menimpa min musibatin, dari suatu musibah, hal-hal yang tidak diinginkan, fabima kasabat aydikum, sesungguhnya itu akibat dari ulahmu, dari tingkahmu, dari kesalahanmu. Wa ya'fu an katsir, dan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kebanyakannya diampuni oleh Allah, sehingga tidak berefek terhadap hal-hal yang tidak baik. Rasulullah SAW menjelaskan, apabila suatu kaum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah, lalu Allah perintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, tapi mereka enggan untuk mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan hujan dari langit. Jadi ada korelasi. Jadi berkaitan dengan kemarau panjang, misalnya dalam perspektif Islam bukan hanya sekedar hukum alam, tetapi ada kaitannya dengan perilaku manusia. Suatu kaum yang diberikan harta yang melimpah, lalu Allah perintahkan untuk mengeluarkan zakat, lalu enggan untuk mengeluarkan zakat, maka Allah akan menahan air dari langit. Artinya terjadi kemarau, musibah bagi alam akibat dari perilaku manusia enggan untuk mengeluarkan zakat. Yang berikutnya, ini suka kalau dibahas ini kita suka ngenak hati. Rasulullah SAW menjelaskan, apabila seorang anak suka meninggalkan doa untuk orang tuanya, maka Allah boleh jadi mempersulit rezeki baginya. Jadi ini ada efek. Seorang durhaka kepada orang tua, lalu yang berikut rezekinya susah. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang suka melupakan doa untuk orang tuanya, maka boleh jadi Allah menyusahkan rezeki baginya. Artinya apa? Susah rezeki bagi seseorang boleh jadi karena suka melupakan untuk mendoakan orang tuanya. Itulah sebabnya rahasia di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bagaimana bakti seorang anak terhadap orang tua, satu di antaranya mendoakan mereka, dan Allah langsung mengajarkan kalimatnya, Rabbi firli wali walidayya. Itu diungkap dalam satu ayat.
Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Artinya apa? Allah mengajarkan pada saat dia berdoa untuk dirinya, doakan juga orang tuanya gitu. Ya Allah, terimalah ibadahku dan ibadah orang tuaku. Ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku. Ya Allah mudahkan urusanku kalau orang tua masih ada, dan juga mudahkanlah urusan kedua orang tua. Ya Allah lindungilah aku dan lindungilah orang tuaku. Sertakan dalam ungkapan doa, sertakan ketika berdoa untuk diri sendiri, doakan orang tua. Kenapa? Karena siapa yang suka melupakan doa untuk orang tuanya, boleh jadi Allah menyusahkan rezeki bagi. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan, musibah, kesulitan bagi manusia, fabima kasabat aydikum, karena dari ulah dan tingkah manusia itu sendiri. Wa yafu an katsir, walaupun kesalahan yang dilakukan oleh manusia, hilang yang dilakukan oleh manusia, kebanyakannya diampuni oleh Allah. Wa'alaikumsalam, banyak kasus yang terjadi. Suatu ketika saya diajak untuk menjenguk, untuk takziah pada seseorang yang anak muda itu yang meninggal waktu itu. Dan setelah taklim pada Isya saya bertakziah. Lalu kisahnya anak muda itu kesetrum dengan tegangan alur listrik yang cukup tinggi sehingga jasadnya hangus. Lalu saya tanya ke tetangganya, kebetulan tetangganya itu jamaah kita, apa sih yang barangkali ada persoalan apa gitu sebelumnya? Dia bercerita bahwa sebelum dia berangkat bekerja itu berantem dengan ibunya. Berantem dengan ibunya. Ketika berantem dengan ibunya, walaupun berantemnya berantem lisan, terjadi pertengkaran, cekcok mulut, saya yang mudah-mudahan tidak salah menghubungkan kasus yang menimpa anak muda itu adalah karena sikap terhadap ibunya. Betul-betul hangus jasad. Jadi dia berangkat bekerja, dalam pekerjaan ternyata kena alur listrik yang tegangan tinggi dan beliau hangus terbakar. Wa'alaikumsalam, ini satu kasus dari berbagai kasus yang terjadi. Saya ungkap satu lagi. Saya seringkali diajak oleh jamaah, oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan waris. Hati-hati tentang waris. Dan alhamdulillah cukup banyak yang konsul, kemudian ikut menyelesaikan problematika dan juga pembagian waris. Tetapi dalam prosesnya kita temukan dari ahli waris ada yang bahasanya serakah apa dua rakah? Serakah ya? Paruh. Jadi apa namanya? Ini untuk harta peninggalan. Nah, lalu menurut pembagian kembali kepada hukum waris, di situ ada tokoh-tokoh dan sebagainya. Ini bagian si A, bagian si B. Di forum cair, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dikasih kepada yang berhak untuk menerimanya. Padahal itu adalah ahli warisnya. Boleh jadi itu kakaknya, boleh jadi itu adiknya, boleh jadi itu ponakannya. Apa yang terjadi? Justru orang-orang yang mendapatkan waris dan mereka tidak menuntut segitu pembagian
dan juga yang diterima, oke, selesai. Ada hal-hal yang ditahan oleh orang tertentu karena keserakahannya, itu tidak terlalu dituntut. Tetapi barangkali di hati itu ada merasa itu hak kita gitu ya, hak kenapa nggak dikasih? Dilalahnya apa? Proses perjalanan tidak terlalu lama bahwa saudara-saudaranya yang mendapatkan waris tidak sebanding dengan dia, harta warisannya bertahan bahkan bertambah. Tetapi beliau habis. Maaf, ini bukan satu kasus, tapi beberapa kasus. Kenapa itu terjadi? Musibah terjadi karena keserakahan. Jadi di sini masuk kepada ranah takdir. Allah menimpakan keburukan kepada hambanya karena perilaku hambanya itu sendiri yang mengundang musibah itu menimpanya. Terus bila manusia melakukan dosa, melakukan kejahatan, wa ma antum bimu'jizina fil ardi, kamu tidak akan bisa lari untuk menyelamatkan diri di bumi ini. Jadi kalau orang melakukan kejahatan di Polker, mau lari kemana? Melari kemana? Orang melakukan kejahatan di belahan bumi bagian timur, lari ke bagian barat, boleh. Waktu itu dari kejaran polisi aman dan lain sebagainya. Tetapi pada saat manusia meninggal, sudah ada catatan karena Raqib dan Atid senantiasa mengikuti kemana ia berlari, di mana ia berada. Jadi manusia tidak akan bisa lepas dari ketetapan Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Hakikatnya bagimu, bagi manusia selain Allah, tidak ada yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan. Kita lanjut. Kuwaitul imanimullah. Kita rujuk pada surah Ar-Rum ayat 40-41. Ini sering dibahas. Kata Allah, "Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan fil barri, di daratan, wal bahr, dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, itu banyak diakibatkan oleh tangan manusia, oleh perilaku manusia. Beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu di sono, di mana? Di Surabaya itu, Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo itu kan muncul ke permukaan itu karena boringnya, karena bagian tanah itu dibor oleh manusia. Berarti ada perilaku yang dilakukan oleh manusia sehingga memunculkan lumpur. Dan berapa banyak yang terendam, yang tenggelam karena itu, luar biasa. Luar biasa. Tetapi lagi-lagi manusia biasanya ketika sudah lahir persoalan alam seperti itu, maka disimpulkan ini adalah merupakan musibah secara alami gitu. Jadi manusia cuci mulut, cuci tangan ya. Biasanya manusia sering senang cuci tangan. Oke. Maka ada istilah ketika manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, ada istilah mencari kambing hitam. Jadi kambing hitam dicari-cari. Kemudian ada lain sebagainya. Oke, lanjut. Jadi kalau kita kaitkan dengan alam, apa yang disebut dengan ekosistem, sebuah kestabilan alam, ya, terjadi siklus yang stabil. Ketika terjadi perubahan, maka di dalamnya ada ulah yang dilakukan oleh
manusia. Nah, maka kata Allah liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amil, itu dikembalikan kepada manusia perilaku yang buruk, melahirkan keburukan, kejahatan, musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, mereka sadar bahwa perilaku yang tidak baik itu melahirkan keburukan, melahirkan musibah. Kata Allah, qul, katakanlah, siru, berjalanlah fil ardi, di muka bumi, fanduru, maka perhatikan kaifa kana aqibatul ladzina min qabl, bagaimana akibat orang-orang yang terdahulu. Kana aktsaruhum musyrikun, kebanyakan mereka adalah musyrik. Jadi pada saat kita membaca sejarah, membaca Al-Quran, bagaimana ditenggelamkannya kaum Fir'aun, bagaimana kaum Samud dan kaum Ad diterpa angin 8 hari 8 malam, yang angin dingin yang mematikan. Kemudian kaum Nabi Lut karena dosanya, kemudian mereka dihujani dengan batu. Kalau hujan duit sih nggak salah, ini hujan batu. Kemudian secara pribadi Qarun karena perilakunya, sehingga karunia yang Allah berikan kepadanya itu dinafikan, sehingga dia menyatakan ini hasil karyaku sendiri, maka kesombongan telah sampai kepada puncaknya. Akhirnya Allah menenggelamkan dia ke dasar bumi, dirinya dan juga harta kekayaannya. Jadi ini pada saat kita menguak sejarah, banyak terjadi peristiwa yang terjadi. Kita lanjut, kalau kasih waktu kita sebentar lagi. Surah Al-A'raf ayat 133-135 ini mengungkap bagaimana perilaku kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun, dosa pertama adalah kufur kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun itu tidak diterima dengan baik. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengajarkan tentang tauhid, dan endingnya justru Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, itu kata Fir'aun. Dan juga kejahatan-kejahatan yang lain. Maka sampai kepada suatu ketika Allah menjelaskan di dalam surah Al-A'raf 133-135, fa'arsalna 'alaihimut tufan, maka Allah mengirim kepada mereka tufan, angin topan. Angin yang biasanya bersahabat ini berubah menjadi bencana. Pada masa siapa? Pada masa Fir'aun. Jadi perilaku yang dilakukan oleh Fir'aun dan mendapat dukungan dari kaumnya, lalu terjadilah musibah. Apa? Angin topan. Kenapa angin topan sampai sekarang masih ada? Tambah lagi dengan angin tornado, angin putih, biu, angin puyuh, angin surga, angin dan lain sebagainya. Mungkin setelah itu perilaku manusia yang mirip Fir'aun itu banyak, sehingga Fir'aunnya sudah tidak ada, tapi perilakunya banyak diadopsi oleh orang, sehingga tofannya tetap ada. Karena topan ternyata identik dengan perilaku Fir'aun. Wal jarad, dan Allah menurunkan al-jarad, belalang menjadi bencana. Wal kumal, dan kutu. Ini bisa juga di dalamnya virus dan sebagainya. Nah, apakah corona ini termasuk di dalamnya ada dosa yang dilakukan oleh manusia? Wallahu a'lam. Nanti ini akan masuk kepada kajian tentang asyaratus sa'. Ya. Walaupun konon bahwa kaitan dengan corona ini kita disajikan dengan informasi-informasi yang cukup kita ini pening gitu ya. Katanya corona ini juga tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi. Walau alam kita nggak tahu.
Ada orang di sebelah sono katanya jualan vaksin, sehingga kalau corona ini cepat berakhir maka vaksinnya tidak banyak yang laku. Kalau 215 negara kena imbas dari corona ini, lalu per satu negara membeli sekian, berapa kalkulasinya? Tambah lagi dengan ada rapid test. Berapa rapid test? Yang konon katanya awalnya 70.000 jadi 300.000, 600 bahkan 1 juta. Ini kepentingan ekonomi. Kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak, kita mah ya orang awam ya. Tetapi informasi yang dapat kita akses itu banyak informasi yang menyuguhkan kepada kita informasi-informasi yang seperti itu. Ya mudah-mudahan berkaitan dengan wabah ini yang sudah cukup banyak memakan korban, kisaran ada 14 juta jiwa seluruh dunia ini. Kemudian materi yang susah menghitungnya berapa. Maka kalau di dalamnya ada peran manusia untuk menciptakan virus, ya kok sadar begitu ya, masih ada jalan lain barangkali untuk mendapatkan dolar gitu. Tidak harus kemudian manusia dijadikan objek bagaikan barang yang tidak berharga gitu ya. Ini ngomel dikit. Lalu yang berikut wadhafat dan kata. Mungkin dianggap sepele kata gitu. Tapi kalau kata muncul di mana-mana, di rumah banyak kata. Kemudian dapur banyak kata, tempat tidur banyak kata. Kalau kemudian katanya membawa virus, membawa bisa, karena ada kata-kata tertentu yang bisanya sama seperti ular, mematikan. Nah ini masalah. Wadah dan darah dikisahkan dalam masa Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang diktator, kufur kepada Allah, berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya. Ini mendapat dukungan dari para pembantunya, dari para menterinya. Lalu karena kejahatan sudah sampai sedemikian rupa, Allah berubah air yang biasa mereka minum menjadi darah. Luar biasa. Air berubah menjadi darah. Kan ini persoalan yang impossible gitu. Mana mungkin? Allah Maha Kuasa. Jadi sangat mudah Allah menciptakan air yang biasa jernih diminum, menyegarkan, berubah menjadi darah. Lalu ayatin mufassalah. Hal-hal seperti itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu dijelaskan kepada manusia. Fastakbaru, tetapi mereka tetap melakukan kekufuran. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka tetap menjadi kaum pendosa. Lalu walama waqa alaihim rij, ketika malapetaka itu menimpa mereka, qalu, berkata mereka Fir'aun dan pengikutnya, ya Musa, wahai Musa, utulana, berdoa untuk kami, rombaka, kepada Tuhan, bima ahida inka, dengan apa yang dia Tuhan menjanjikan kepadamu. Lain kasyafta anna rizq, jika sekiranya dia Tuhanmu itu melenyapkan bencana dari kami, lanu minan nalaka, pasti kami akan beriman kepadamu. Wala nursilanna ma'aka Bani Israil, dan aku akan serahkan Bani Israil kepadamu. Namanya manusia, setelah musibah itu dilenyapkan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam berdoa dan Allah mengabulkannya. Falamma kasyafna anhum rij, ketika malapetaka itu kami lenyapkan, ila ajalin hum baligh, sampai suatu ketika akhirnya mereka kembali lagi. Ini penyakit manusia. Idahum yang kuthul, maka tiba-tiba mereka mengingkari. Nah, jadi pada saat manusia dihimpit malapetaka, biasanya manusia sadar gitu ya. Ya contoh kecil, maaf misalnya, tapi jangan tersinggung, nggak boleh ya, nggak boleh nyinggung dosa. Pada saat kita dalam keadaan kurang sehat,
kita mengandai-andai, ya Allah, jika penyakit ini Engkau sembuhkan, sehingga dengan penyakit ini aku nggak bisa jalan. Nah, kalau nanti sudah bisa jalan, rajin ke masjid gitu ya. Rajin ke masjid untuk sholat dan untuk ta'lim. Tetapi pada saat penyakit itu hilang, terkadang kita kembali ke alamnya gitu ya. Pak, katanya kan mau ke masjid, maaf sibuk gitu. Jadi ini mah mohon maaf ya, terkadang hal-hal ini kita merasa ketika kita dihimpit masalah, kita akan melakukan kebaikan. Tapi ketika masalah yang menghimpit itu sudah lepas, kita berat untuk melakukan sesuatu yang sudah kita janjikan. Ya. Ya. Tetapi kalau sebatas menghayal sih gampang. Misalnya kalau kita hari ini dapat uang 100 juta, mau dimakan semuanya bagus. Dimakan semuanya. Lalu buat kita mana? Ngelamun lagi. Jadi yang 100 juta kita infakkan, yang kedua kita ngelamun lagi, datang lagi 100 juta gitu. Itu sebatas hayal. Tetapi ketika sudah di tangan, luar biasa. Saya suatu ketika cuci gudang di rumah. Ada pakaian-pakaian yang sudah akhir gitu dikasih ke orang ke kampung. Tapi aneh, ketika kita akhir gitu, ternyata pakaian yang sudah sekian lama gak kita pakai dan waktu itu kita nyatakan sudah gak bagus, ketika mau dikasih ke orang bagus lagi, bagus. Jadi bagus lagi. Mungkin biasa ya. Ini malah penyakit saya. Ini penyakit. Jadi malah. Jadi ketika kita mengungkap persoalan yang kedua menyangkut takdir mu'allaq, yakni ketetapan Allah yang berlaku kepada manusia terkait dengan perilaku manusia, maka keburukan yang menimpa manusia boleh jadi yang mengundangnya adalah dosa, yang mengundangnya adalah kemaksiatan, kejahatan, baik dosa dan kejahatan terhadap diri sendiri, dosa dan kejahatan terhadap orang tua, dosa dan kejahatan terhadap saudara-saudara kita, kakak, adik, dan seterusnya. Kemudian dosa dan keburukan terhadap tetangga dan juga sesama manusia. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para hamba-Nya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia. Cek pertama kepada kedua orang tua dan seterusnya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kuatai warahmatullah, sebentar lagi waktu Isya dan mohon izin kebetulan ada jamaah yang meninggal. Saya pada Isya ditunggu tidak ikut sholat Isya di sini, mohon maaf. Dan mudah-mudahan walaupun singkat kajian kita ada 1-2 hal barangkali yang bisa kita garis bawahi sehingga menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kita. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan masuk kepada ranah qada, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar karenanya sehingga kita mendapatkan kompensasi yang Allah janjikan kepada kita. Apabila ada sesuatu yang tidak kita inginkan dan ini masuk kepada ranah takdir, artinya yang mengundang adalah perilaku kita, mudah-mudahan Allah menyadarkan kita sehingga kita kembali untuk memperbaiki diri kita, sehingga mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, di akhirat kelak, kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian yang dapat sampaikan saya dengan kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum